Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita sekarang berada di kantor Kecamatan Kebonarum bersama beliau langsung Bapak Camat Kecamatan Kebonarum, Bapak Haji Muzakir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol karena kita melihat ada keunikan tersendiri dari sosok beliau, seorang camat Kebonarum yang saya sendiri seorang warganya yang sangat penasaran, ingin kita ajak ngobrol cerita tentang beberapa prestasi-prestasi beliau selama ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Camat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maturun, ini Ramadan hampir pertengahan ini Pak Camat. Ya. Masih terus aktivitas Ramadan nih lancar Pak? Alhamdulillah lancar, Sehat, alhamdulillah. Baik, diucapkan terima kasih Pak Camat, kami sudah diperkenankan bersilaturahmi di sini dan Pak Camat bersedia untuk menyempatkan waktu. Ini kita langsung aja nih Pak Camat, to the point, tanya-tanya nih kepada Pak Camat ya, boleh Pak Camat. Terus terang kami mengenal Pak Camat ini di beberapa forum ya, di MUI, kemudian di antar pemerintahan perangkat desa, kemudian juga di relawan-relawan itu senantiasa hadir. Bahkan kemudian Pak Camat ini kalau ada event RT RW sekalipun, masjid musola seandainya diundang selalu menyempatkan hadir. Nah ini yang menarik nih, yang saya terus terang cukup kagum dengan sosok beliau ini. Gimana Pak Camat, kok bisa Pak Camat ini selalu kalau terkait dengan warga itu berupaya untuk hadir nih, boleh tahu nih Pak Camat? Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari Bimbel Rubaiyat telah hadir di Kecamatan Kebonarum kaitannya dengan beberapa hal tadi. Alhamdulillah kaitannya dengan tugas kami di Kecamatan Kebonarum yang mendapat amanat dari Ibu Bupati sejak tahun 2020 sebelum pandemi. Nah, ini alhamdulillah kami pun menjabat ini, harapan saya juga bisa menjalankan amanat. Amin, amin. Tentunya di dalam kami mengemban tugas untuk bermasyarakat di Kebonarum, tentunya kami modalnya hanya doa. Masya Allah. Modalnya setiap pagi mungkin kalau nggak lupa, kalau sholat duha kami teruskan sholat hajat untuk bisa diterima di Kebonarum. Nah. Kalau nggak lupa dan selalu diupayakan Pak ya? Diupayakan ya. Masya Allah. Ya. Ini modal kami. Oh gitu. Soalnya kami tidak punya modal apa-apa, hanya doa saja. Ya. Supaya diterima. Bertugas diterima oleh masyarakat. Masya Allah, ini penting ini. Dan ini modal saya. Ya. Jadi alhamdulillah ternyata benar juga dari Allah, karena kita berdoa akan mengabulkan. Nah, tentunya ada perlu kita ketahui, kami di sini diterima masyarakat juga perangkatnya, ke perangkat desa semuanya bisa bekerja sama. Dalam keadaan yang kemarin memang sepandemi untuk corona, kita harus bersama dengan masyarakat dan Pak Kepala Desa semua. Jadi memang motivasinya Pak Camat, gimana caranya agar masyarakat bisa menerima keberadaan Pak Camat selama bertugas gitu, sehingga selalu berupaya ketika masyarakat membutuhkan, kalau memang waktunya cukup ada, selalu hadir gitu. Selalu hadir. Masya Allah.
Nah ini yang menarik lagi nih Pak Camat, saya sempat dapat kabar dari cerita awal mulanya, terus saya coba browsing juga, ternyata benar Pak Camat itu pernah beberapa bulan yang lalu itu pernah didemo ini Pak Camat dalam berita itu, pernah didemo oleh perangkat-perangkat desa dan juga para relawan Pak. Nah di demonya kalau nggak salah di depan kantor kecamatan ya Pak ya, itu keluar dari beberapa media gitu. Itu gimana itu Pak ceritanya? Jadi yang menarik demonya ini bukan demo meminta Pak Camat mundur, tapi demonya itu minta Pak Camat tetap bertugas di Kecamatan Kebonarum. Ini kan langka nih. Nah, boleh tahu nih Pak, ceritanya kok bisa begitu itu gimana itu Pak? Ya, alhamdulillah demonya demo baik. Gitu ya. Demonya seperti itu, kaitannya dengan mungkin ini hasil kami bersama dengan masyarakat. Oh. Kami selalu hadir di mana waktu itu kita kan baru ada corona pandemi, yang mana setiap kali ada yang terkonfirmasi, kami pun menyempatkan edukasi kepada masyarakat. Soalnya langsung datang ke tempat terkonfirmasi. Soalnya untuk yang terkonfirmasi itu sebagian masyarakat masih mengucilkan, betul, tidak berani ketemu, apalagi membantu. Nah, makanya kami datang untuk memberikan edukasi kepada khususnya yang terkonfirmasi dan masyarakat sekitarnya untuk meningkatkan jogotonggonya. Jogotonggo. Soalnya kaitannya yang terkonfirmasi harus isolasi mandiri dan tidak kemana-mana. Harus dicukupi warga dari desa itu. Terus kemudian setiap kali ada yang sakit atau apa istilahnya tuh meninggal. Ya, kalau ada yang meninggal kami pun juga hadir. Apalagi waktu yang kemarin pas banyak-banyaknya. Jadi mungkin akhir Juli, Agustus, September 2021. Itu pas puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya. Hampir setiap hari ada yang meninggal. Hampir setiap hari meninggal ada. Juga kaitannya dengan yang di rumah sakit, mungkin kekurangan oksigen, juga tempat untuk perawatan juga kurang. Nah, ini memang puncak-puncaknya. Nah, pada saat puncaknya setiap ada yang meninggal, Pak Camat selalu hadir ya. Selalu hadir. Menghadiri keluarga, mendatangi keluarga yang meninggal. Kita mengikuti pemakaman. Masya Allah. Ya, walaupun malam, Pak. Walaupun malam. Malam-malam. Soalnya pernah waktu itu bersama hadir, tapi kan saya nggak terlalu ikut Bapak ya. Ini Pak Camat kok ada gitu kan? Berarti malam itu saya selalu ada. Malam bila ada, soalnya di grup relawan selalu memberikan tahu kabar, kami pun juga hadir. Gitu, juga menyemangati kaitannya dengan relawan-relawan kita yang sudah payah. Setiap hari kan mungkin ada 3, 4 ya. Dan bahkan kalau tidak ada di Kebonarum membantu kecamatan yang lain. Jadi mereka merasa dekat dengan kehadiran, walaupun hanya hadir ya. Hanya hadir. Masya Allah. Bahkan kami kami juga ikut juga dalam pemakaman, dalam tim relawan juga. Jadi tim ke tempat kuburan. Iya, pakai hazmat juga. Pakai hazmat juga. Ya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang menarik ini. Supaya untuk relawan dia juga tambah semangat. Oh gitu. Terus Bapak nggak merasa takut kena gitu ya? Karena kan terus terang gini, saya merasakan sendiri pada saat puncak-puncaknya itu, jangankan orang yang lain dari luar, keluarganya saja atau tetangga-tangganya saja di situ nggak mau mendekat, entah nyolatkan atau kemudian sekedar bantu memberikan support kepada keluarga. Pak Camat malah bukan warga situ datang, nggak takut Pak? Gini, itu gimana itu? Ini menjadi beban tugas kami, jadi menjadikan amanat dari Ibu Bupati kaitannya dengan penanggulangan, juga kaitannya dengan penanganan COVID. Nah, ini saya ambil bagian daripada itu. Jadi bila ada yang terkonfirmasi, kami tetap berani untuk mendekat, untuk memberikan
edukasi supaya masyarakat juga tidak takut. Oh gitu. Kalau kami nanti tidak hadir, masyarakat tambah takut. Oh gitu. Bahkan ada suatu kejadian, mungkin ada yang malah meninggal di dalam satu kampung, dukuh, malah meninggal, ada yang meninggal, siangnya meninggal paginya ada meninggal. Itu bahkan tidak ada yang keluar, bahkan hanya keluarga terdekat saja yang mungkin 3 orang yang hanya hadir. Jadi suasananya mencekam. Suasananya seperti itu. Ketika mencekam itu dengan hadirnya Bapak saja itu sudah cukup lumayan menghibur ya Pak ya. Kami memberikan juga kaitannya dengan hati mereka, ya. Kaitannya dengan itu, kaitannya dengan kita kan juga orang Islam, jenazahnya Islam juga harus disolatkan. Nah ini sekalian. Berarti memang tadi demonya itu karena saking dekatnya mereka dengan Bapak, kemudian mereka tahu Pak Camat ini akan dipindah tugaskan gitu ya Pak ya. Kalau nggak salah begitu ceritanya. Terus kemudian mereka nggak rela minta kepada Ibu Bupati untuk tidak jadi dipindah tugaskan gitu Pak ceritanya. Mungkin itu bagian daripada itu. Gitu. Yeah. Dan memang kok bisa itu? Maksudnya demonya berhasil gitu tuh gimana tuh Pak ceritanya itu? Ya, kami memang pertengahan September kami pagi-pagi mendapat undangan kaitannya dengan mengikuti pelantikan. Pelantikan untuk tugas lain. Untuk tugas lain mungkin. Gitu. Kami kan belum tahu kemanapun. Kemana ya? Sampai di kantor sudah ini karyawan kami pada nangis. Karyawan kami, teman-teman kami. Loh, ada nangis ngapa? Gitu. Kan mutasikan biasa. Tapi menghendakinya tidak boleh mutasi. Terus ada diketahui dengan Pak Kepala Desa semuanya juga relawan. Ini yang menjadikan kami bangga, walaupun kami tidak memerintahkan. Dengan sukarelanya di sini ada tulis-tulisan untuk tidak boleh dipindah. Gitu. Dan ini terus mungkin pagi itu sudah media-media sudah datang sudah ngeliput gitu ya. Ngeliput. Nah, ini mungkin adanya keributan ini Ibu Bupati mendengar ya. Oh, jadi tidak ada yang mendatangi Ibu Bupati ya. Jadi karena media nyebar. Nah, itu juga bareng dengan Pak Kepala Desa mau menghadap Ibu Bupati. Oh, ya. Dalam rangka itu. Dalam rangka itu supaya tetap di sini. Ya, gitu ya. Alhamdulillah Ibu Bupati memberikan izin kami tetap di sini, tidak perlu dimutasi. Alhamdulillah, berarti nggak jadi karena ada usulan dari para relawan dan juga para perangkat-perangkat ya. Masya Allah. Terus saya yang tertarik ini tadi Pak, Bapak sampai saat ini terlihat sehat, kuat, walaupun tugasnya kadang siang malam mendatangi dalam keadaan istilahnya tuh kondisi pandemi loh Pak. Itu nampaknya Bapak menjaga kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik, kebugaran fisik, atau juga mungkin bahkan kesehatan rohani nampaknya. Nah, boleh tahu Pak, apa betul Pak? Iya betul. Gitu, gimana tuh ceritanya? Untuk kesehatan jasmani, kami setelah subuh itu juga rohani ngaji. Setelah subuh itu ngaji. Setelah ngaji kami jalan-jalan mungkin 1 kilo sampai 2 kilo setiap hari. Selalu berupaya begitu. Waktu belum puasa ini ya. Itu. Jadi habis subuh Mas ngaji, habis ngaji kemudian jalan-jalan. Jalan-jalan. Tiap hari ya. Tiap hari. Dan jalan-jalannya itu kami juga mendengarkan tausiah. Sambil mendengarkan tausiah. Sambil mendengarkan dengan sambil YouTube. menyelam minum air ya, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi tambah ilmunya, fisiknya tambah kuat, kemudian rohaninya juga tambah sehat. Masya Allah. Nah ini yang membuat untuk kami kalau hari biasa tidak puasa, setiap Jumat kami berangkat dari rumah sepeda.
Masya Allah. Sepeda ontel. Ya. Itu setiap bulan hari Jumat? Hari Jumat. Sendiri atau ada? Ya sendiri. Oh sendiri. Masya Allah. Nah, ini nih olahraganya jalan sama sepeda. Rutin ya Allah. Ya Masya Allah. Karena ini saya perhatikan memang kalau ada seorang tokoh atau seorang sosok itu yang rutin melakukan hal-hal yang positif gitu ya dan istiqomah gitu ya, tidak tertinggal, itu biasanya itu adalah sosok yang luar biasa ya. Keistiqomahan sesuatu yang positif itu menjadikan efek yang menyebabkan besar pikirannya, besar hatinya, dan kemudian besar juga pengaruhnya. Biasanya seperti itu. Dan saya yakin ini Pak Camat bisa seperti ini karena salah satunya keistiqomahan beliau. Nah ini masih tertarik dengan apa yang tadi rutinitas Bapak itu setiap pagi baca Quran tadi Pak ya. Bahkan mungkin Ramadan ini mungkin lebih banyak ya baca Qurannya. Nah kebetulan ini Pak Camat, kami kan dari metode Rubaiyat nih. Metode Rubaiyat ini metode pembelajaran membaca Al-Quran cara mudah dan menyenangkan, belajar membaca Al-Quran 4 jam atau bisa membaca Al-Quran dengan 4 pertemuan dengan 4 pelajaran. Masya Allah, Masya Allah. Jadi channel Bimbel Quran Rubaiyat ini dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat dan mengajak kepada masyarakat bahwa belajar baca Al-Quran itu mudah. Tapi memang ini khusus untuk yang benar-benar nggak bisa baca Quran. Diajari sampai bisa, tapi baru bisa, mungkin belum lancar lah ya. Mohon masukan dan juga motivasinya buat kami nih Pak Camat, dan komentarnya tentang metode Rubaiyat. Alhamdulillah sekarang ada Bimbel Rubaiyat ini sangat-sangat perlu kita dukung, sangat-sangat perlu kita dukung. Soalnya memang kaitannya dengan Al-Quran harus dilestarikan. Jadi Al-Quran dengan dengan bimbel ini sangat-sangat membantu. Bahkan hanya 4 jam sampai 6 jam pertemuan. 4 sampai 6 jam. Ini kan bisa, ini luar biasa, luar biasa sekali. Dengan adanya ini, mari kepada rekan-rekan masyarakat untuk bisa mengikuti kaitannya dengan Bimbel Rubaiyat ini. Dan tentunya harus ada komitmen. Ini harus ada komitmen target-targetnya supaya bisa terlaksana. Ya, sesuai dengan ayatnya Pak ya. Ayatnya menyebutkan bahwasanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan Allah sudah memudahkan Al-Qur'an. Tapi syaratnya bagi yang mau belajar. Atau yang berkomitmen untuk belajar. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Pak Camat ini. Insyaallah. Memang semuanya belajar perlu komitmen. Betul. Dan setelah komitmen, ya itu istiqomah. Betul. Kalau pengen lancar, walaupun hanya 4 sampai 6 pertemuan, kita perlu ada belajar tambahan, tentunya akan segera lancar. Alhamdulillah. Bahkan masih banyak yang mengenal Al-Quran baru serampangan. Masya Allah. Ini kan perlu ada penambahan seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Camat. Dan ini Pak Camat salah satu sosok yang merasakan langsung juga efek dari rutinnya beliau membaca Al-Quran tiap hari ya. Jadi efeknya. Dan ini bagi para warganya Pak Camat di Kebonarum dan juga teman-teman sejawatnya Pak Camat yang mengenal beliau, monggo barangkali ada anggota keluarganya yang belum bisa baca Al-Quran ya Pak ya. Iya. Boleh direkomendasi ke Bimbel Quran Rubaiyat gitu Pak ya. Insya Allah. Monggo kepada warga di Kebonarum untuk yang belum bisa membaca Al-Quran, dengan adanya Bimbel Rubaiyat ini untuk mempercepat panjenengan bisa membaca. Alhamdulillah. Dan perlu kaitannya dengan komitmen belajar, tentunya cepat bisa membaca. Mudah baca Al-Quran. Baik. Maturun sangat Pak Camat, ini sudah disupport sekali ini, diajak-ajak ini warganya oleh Pak Camat. Mudah-mudahan nanti setelah ini mungkin ada perangkat yang belum bisa baca Quran, atau keluarganya perangkat yang tadi sangat gandrung dan cintanya kepada Pak Camat sampai tidak boleh berpindah tugas. Ini monggo yang belum bisa baca Al-Quran nanti bisa hubungi kami nih. Hubungi Bimbel Quran Rubaiyat di channel ini. Ada nomor handphone yang sudah kita dan web yang sudah kita linkkan di deskripsi video ini. Pesan terakhir, berhubung ini
puasa, ini kan sudah memasuki 10 hari kedua. Ini kan kalau 10 hari kedua adalah maghfirah. Dan ini juga pada di dalam 10 hari kedua ini kan nuzulul Quran. Betul. Nah ini monggo yang belum bisa untuk bisa belajar ikut ini. Ikut Rubaiyat ya. Dan untuk monggo yang sudah bisa membaca untuk digiatkan. Ini bulan Al-Qur'an. Syahrul Quran. Ada target-target tertentu setiap hari monggo. Kalau bisa setiap hari 1 juz. Minimal ya Pak. Minimal. Kalaupun bisa lagi setiap waktu sholat fardu baca Quran 1 juz kan. Setiap hari bisa 5. Itu minimal. Nanti kalau masih malam ada waktu tambah lagi bonusnya. Masya Allah. Monggo nanti bisa karena untuk komitmen juga target-target, kami harapkan setiap masyarakat individu untuk mentargetkan harus bisa terutama untuk bisa belajar membaca. Kalau yang sudah bisa untuk bisa melaksanakan membaca Al-Qur'an rutin. Sedikitnya 1 bulan ini 1 kali khataman. Betul. Ya. Baik, matur sangat Pak Camat, ini luar biasa supportnya dan penerimaannya di kantor Kecamatan Kebonarum. Kita doakan semoga Pak Camat, Pak Haji Mudakir diberikan selalu kesehatan, diberikan kemudahan dan juga senantiasa dicintai oleh masyarakat. Ya, tugas-tugasnya selama beliau bertugas diridhoi dan mendapatkan aliran pahala terus-menerus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, matur sangat Pak Camat. Juga untuk yang bimbel Rubaiyat semoga terus eksis, tambah maju. Matur sangat Pak Camat. Terima kasih. Kita tutup untuk sesi kita pada kesempatan ini obrolan dengan Pak Camat dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.